Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim, khususan ila ruhi syuhada Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati faqihan. Siapa yang menjaga 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat sebagai seorang yang faqih, ahli agama. Amin Allahumma amin. An Abi Ya'la Shaddad Ibni Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, artinya beliau ini dari orang Ansor Madinah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah wajibkan atau telah fardukan, Allah tetapkan untuk berlaku ihsan ala kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian yang hendak menyembelih itu menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan menyenangkan, menggembirakan hewan sembelihannya. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Periwayat hadis ini adalah Abi Ya'la, itu kunyah. Selain Abi Ya'la, kunyah beliau adalah Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman. Nama beliau sendiri adalah Shaddad dengan tasydid pada huruf dal. Shaddad. Di orang Arab itu kalau ngaren ada banyak-banyak, satu aja. Kalaupun dua, idhofah Abdullah, Abdurrahman, Ibni Ausin. Nah, beliau ini orang yang menghimpun
antara ilmu dan hikmah. Sampai Abu Darda mengatakan, inna likulli ummatin faqihan. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang yang faqih. Faqih pulang disambat. Sudah mana orangnya? Nah, ini. Untung benarlah orang mengarang faqih ini disambat orang terus. Samalan taufik wal hidayah. Sambat orang terus. Ya. Karena dengan taufik dan hidayahnya, rahmat sama tak, ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ujar Abu Darda, inna likulli ummatin faqihan, sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang yang faqih. Wa inna faqiha hadhil ummati Shaddad bin Ausin, dan ahli fikih dari umat ini adalah Shaddad bin Aus. Kemudian Abu Darda melanjutkan ucapannya, wa inna minan nasi may yu'ti ilman wa la yu'ti hilman. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang diberi ilmu tapi tidak diberikan hilm, tidak diberikan hilmi. Mana hilminya? Sebelah mana? Sebelah sana pojok. Jangan terguring. Sambil menggayai antum nana supaya ampih sakit gigi, marinyet gigi. Tapi lebih baik sakit gigi kan lebih baik sakit hati kan? Lagunya Maggie Z apa aja? Lebih baik sakit hati jelas daripada sakit gigi. Nang sakit tuh sudah gigi sakit, hati pulang sakit. Double-double tak? Inna minan nasi, tadi di antara manusia, sungguhnya di antara manusia itu ada yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan hilm. Pintarnya mengi'rab jago, hafal rawi-rawi hadis, sanad hadis hafal, matematika harat juga, kimia mantap, tapi kelembutan di hati kada. Maka kemarin kita bahas tazkiratus sami' orang tuh hanya belajar ilmu logika, ilmu mantik, termasuk ilmu matematika, tapi tidak belajar tazkiyatun nufus. Dia condong menjadi orang yang ujub dan ihtiqarun nas, mudah merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Mudah-mudahan kita ini berilmu, alim sekaligus hilim. Wa inna Aba Ya'la qad utiya ilman wa hilman. Nah, sementara Abu Ya'la ini yakni Shaddad bin Aus itu diberikan keduanya, diberikan ilmu, diberikan hilm. Ini doa kita, Pak. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Minta doa kita. Allahumma aghnina bil ilmi, sugihkan kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, hiasi kami dengan hilm. Nah, ilmu itu di sini anaknya. Bilanya turun jadi hilm. Jadi di sini lawan di sini. Lalu jadi amal. Di antara amalnya tawadhu. Sudah kita bahas. Abdullah bin Mubarak ditakuni gimana caranya supaya tawadhu? Jarsidin idza kharajta min baitika, jika engkau keluar dari rumah engkau lalu ketemu orang, katakan huwa khairum minni. Dia lebih baik daripada ulun. Jangan pakai rumusnya iblis. Kalau rumusnya iblis, ana khairum minhu. Jadi orang sombong tuh pakai rumusnya iblis. Orang tawadhu itu pakai rumus tadi, huwa khairum minni. Wa qila innahu fadlun 'alal ansari bi khaslatain. Dikatakan bahwa Abu Ya'la Shaddad ibni Aus ini orang yang memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat Ansor dengan dua hal. Apa dua hal itu? Satu, bayanun idza nataqa, penjelasan kalau si dia sudah berpandir, wabi,
kalmin idza ghadaba, dan dengan kemampuannya menahan marah kalau sidin dibuat marah. Nah, jadi menghimpun dua hal. Nah, sidin ini siapa namanya tadi? Abu Ya'la Syaddad Ibnu Aus. Pernah satu ketika hendak guring berabah dari atas ranjang, bolak balik sidin kada kau guring. Lalu beliau berkata, Allahumma innan nara qad asharatni wa adhabat annin naum. Ya Allah, sesungguhnya neraka itu sungguh telah membuatku begadang. Kada kau guring. Wa adhabat annin naum, dan menghilangkan rasa ngantuk dariku. Tsumma yaqum fayusalli hatta yusbiha. Insyaallah. Kada jadi guring di sini. Berdiri lalu sholat sampai waktu subuh. Jadi mau kada kau guring padilai baik buat sembahyang. Yalah. Mau dibawa sembahyang bisa lakas guring. Bila kada kau guring baca Quran, insyaallah lakas guring. Nah, sebutin lagi ya tentang perawi hadis ini, yakni Abu Ya'la Syaddad Ibnu Aus. Sidin ini meriwayatkan 50 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis ini dan di antara yang lain, Sidinlah yang meriwayatkan hadis Sayyidul Istighfar. Yang kita baca ba'da salat taubah itu. Apa doanya, apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, jadi ya Allah, pian Tuhan ulun, tidak ada Tuhan selain pian. Khalaqtani wa ana abduka, pian menciptakan ulun dan ulun hamba pian. Mengaku kita di hadapan Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan ulun atas janji engkau, ketetapan engkau, ulun melakukan semampu ulun. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ulun berlindung kepada pian atas keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika, ulun mengakui, abu'u tu ai a'tarifu, i'tiraf, mengakui nikmat pian pada ulun. Wa abu'u bi dzambi, dan ulun mengakui dosanya ulun. Pian tu banyak memberi ulun sementara ulun maksiat lawan pian. Nah, diakui aja, jangan kada diakui, supaya ringan berat kita di hadapan, siksa kita di hadapan Allah. Supaya ringan hisab kita, mengaku aja bahwa diri kita itu banyak salah. Faghfirli, ampuni ulun, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali pian. Nah, lalu kata Nabi, man qalaha minan nahari muqinan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dengan keyakinan, famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Jadi lalu meninggal, misalnya bacanya pada subuh, habis subuh dibaca sekalinya, hari itunya meninggal sebelum sore, maka dia min ahlil jannah. Wa man qalaha minal lail fahuwa muqinun, siapa yang bacanya di malam hari pada maghrib, famata qabla ayyusbiha, lalu dia meninggal sebelum subuh. Ini ada orang guring selajur, ada guring selajur meninggal, ada. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun juga termasuk ahlul jannah. Maka Sayyidul Istighfar ini di masjid kami di Qaryah Thayyibah itu dibaca habis subuh, dibaca habis maghrib, dibaca. Nah, bagusnya nih kita amalkan di pondok kita nih. Habis subuh dibaca, kan habis maghrib dibaca. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ujar Nabi kita dari innallaha kataba, sungguhnya Allah menetapkan, ai aujaba wa farada, Allah mewajibkan atau memfardukan. Apa yang Allah fardukan? Al-ihsana. Maf'ul bih itu mansub tandanya fathah. Apa itu ihsan? Ai tahsinul a'malil masyru'ah. Oh,
lain kitab nang dibaca. Astagfirullah. Salah pengikuti kitab. Ya, baca di sini lagi biar cepat. Singkat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Wa min jumlatil ihsani 'inda qatlil muslimi fil qisasi ay yatafaqqada alatal qisas. Secara umum, wa min jumlah, secara umum ihsan inda qatlil muslim, ketika membunuh seorang muslim fil qisas, dalam peristiwa qisas. Qisas itu membunuh karena orang yang di qisas itu membunuh. Ayyata faqadal alatal qisas, hendaknya dia itu memeriksa alat yang digunakan untuk mengqisas. Wala yaqtulu bi alatin kalatin, jangan dia membunuh dengan alat yang tumpul. Sudah tumpul betagar pulang. Menyiksa benar tak? Wa kadzalika yuhiddus safrata. Demikian pula hendaknya dia yuhiddu. Apa tadi yuhiddu? Mengasah, menajamkan. Asyafrata, pisaunya. Inda dzabhi, ketika dia hendak menyembelih. Wa yurihul bahimah, dan menenangkan, menyenangkan dan menenangkan hewan yang hendak disembelih. Kambing misalkan atau sapi hendak kurban, pingkuti dulu, dipusut-pusut dulu, supaya tersenyum dia ketika mati. Beri minum dulu, ada makanan surungi makanan dulu. Jangan disurungi sapi betina, bukahnya menyasah kan. Senang juga nya, tapi bukah menyasah bahaya. Surungi banyu, surungi makan, ditajamkan pisau. Nah, menajamkan pisau jangan di hadapaninya. Ini pacangan kesan mengeksekusi dirimu. Mati 2 kalinya. Pertama mati rasa, yang kedua mati bujuran. Jauh-jauh mengasah. Kemudian disembelih banyak misalkan, dipisahkan yang hendak disembelih dengan yang belum disembelih. Jangan beristilah sekong kawannya disembelih di hadapannya. Nah, kamu kayak ini juga kena stres. Nah, jadi sedemikian rupa Islam telah Nabi kita mengajari, senangkan jasadin. Kalau dalam hadis tadi kalimatnya wal yurih dzabihatahu, senangkan dan tenangkan sembelihan engkau. Wala yaqta'u minha syai'an hatta tamuta. Nah, jangan memotong dari tubuh hewan yang kita sembelih itu syai'an, sesuatu apapun, sampai dia bujur-bujur mati. Masih hidup, masih kujul-kujul, tatak langsung batisnya, biar tersiksa ya. Masya Allah, sengaja menyiksa. Ada lagi yang masih hidup menyembelih ayam, timbai langsung ke banyu panas. Ada tuh, saking banyaknya tuh menyembelih, belum mati ayamnya, langsung timbai ke kuali karena banyu mendidih. Itu bukan mati karena disembelih tuh, tapi mati karena masuk dalam banyu panas, jadi bangkai itu. Nah, karena matinya bukan karena disembelih. Wala yuhiddus sikina qibalaha. Nah, jangan juga mengasah pisau di hadapannya. Wa anna yu'rada 'alaihal ma' qabla dzabhi. Hendaklah disurungi di depannya itu banyu sebelum disembelih. Karena orang atau hewan itu bilanya sakaratul maut haus. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, surungi banyu. Banyu putih aja, jangan surungi Coca-Cola. Produk Yahudi.
wala yadhbaha al-labuna wala dzatal waladi hatta yastaghna 'anil labni. Jangan menyembelih hewan yang lagi menyusui, atau jangan juga menyembelih hewan yang punya anak hingga anaknya itu puas menyusu. Nah, kasihan anaknya. Dituntungakan dulu anaknya menyusu, puas sudah, yastaghna, hanyar dipisah. Jauhakan anak lawan mama. Wa alla yustaqsa fil halbi, dan dijauhkan dari tempat memerah susu tadi kalau misalnya ada memerah susu. Wa yaqlamul adhafirahu indal halbi, potong kukunya. Qalu, mereka berkata, wala yadbahu wahidan amama ukhra, janganlah menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Nah, itu diantara hal terkait dengan ihsan yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan penyembelihan. Kenapa dicontohkan masalah penyembelihan dan tadi ketika kisos? Karena itu keadaan yang sakit, yang namanya sakaratul maut itu sakit, dan itu akhir dari kehidupan. Maka paling kada di akhir kehidupan itulah kita berbuat baik terhadap hewan yang disembelih atau terhadap orang yang dikisos gitu. Nah, adapun ihsan sebujurnya tidak hanya dalam penyembelihan, dalam semua keadaan kita usahakan untuk ihsan. Kan tadi hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan ihsan dalam setiap keadaan. Jadi apapun keadaannya, usahakan kita untuk ihsan. Baca salat asgil tuh, bujur-bujur. Masih terdengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim. Ada masih terdengar wa akhrijna min bainihim. Gitulah tulisannya. Kadang-kala harusnya Pak, wa akhrijna min bainihim, ha, jangan berha. Zuhur tadi masih terdengar ditagur, maka ditagur kena beketarusan. Maka di pondok jar. Kenapa bainihim? Nah, adalah bujur-bujur diperhatikan. Makanya di kumpulan salawat, zikir dan doa itu kan ada. Nah, jadi lihat bujur-bujur. Belajar bahasa Arab itu huruf demi huruf harus diperhatikan. Huruf demi huruf supaya kita teliti. Wudu bujur-bujur, salat bujur-bujur, ihsan dari Bang, ya, ihsan dalam segala hal. Belajar bujur-bujur, menggawi soal bujur-bujur, mengajar bujur-bujur. Jangan mengajar tanpa persiapan, terjun bebas katanya. Misi majelis bujur-bujur, disiapkan bujur-bujur. Misi mentoring bujur-bujur. Ihsan. Dalam segala hal kita usahakan guring gini perlu serius ya bujur-bujur. Bila bujur-bujur hendak guring tuh baca doa, tutup mata, kawan bepandir jangan dilawani. Di asrama kan karena banyak orang, sekong memulai pandir, bujur aja lampu sudah mati, tapi tetap bebas hutan. Nah, berarti itu tidak ihsan, tidak serius hendak tidur. Bahkan tidur pun kita perlu serius, karena kalau terlambat tidur, karena terlambat bangun. Siang bujur-bujur juga istirahat. Jadi dalam segala hal Bang kita usahakan bujur-bujur.
Jadi macam-macam ihsan nih kalau dalam kitab ini disebutkan amal ihsanu ila sama'i wal ard. Ada ihsan terhadap langit dan bumi. Bagaimana caranya? Fayakunu bitafakuri fi khalqihima wa ma fihima minal bada'i. Nah, wa bitarkil ma'asi. Jadi terhadap langit dan bumi pun kita ini sekalinya harus ihsan juga. Bagaimana? Dengan cara tafakur, merenungkan langit dan bumi. Ujar Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Terhadap para nabi kita harus ihsan. Siapa ihsannya? Ayyumina bihim, beriman dengan mereka, wa maja'u bihi min rabbihim, dan beriman dengan apa yang mereka datangkan dari Rabbnya, wa annahum saffatullah ta'ala min khalqih, karena mereka itu adalah saffatullah, orang-orang pilihan. Terhadap ulama, ihsan kita kayak apa? Hormat, tidak menghina, tidak membuka aib, dan seterusnya. Bahkan terhadap jin pun kita wajib untuk ihsan. Terhadap jin. Nah, dan seterusnya lah. Intinya dalam segala hal kita usahakan untuk berbuat ihsan. Jadi fa idza qataltum fa ahsinu qitlah atau qatlah, kalau di kitab-kitab qatlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Hewan itu disebut mati dengan penyembelihan yang syar'i, wajib terputus 2 urat. Nah, ini gasan ilmu penyembelihan. Karena kita praktekkan pas Idul Adha. Ada biqatil hulqum namanya, yakni huwa majri nafsi wa qatul mar'i. Jadi memutus saluran pernafasan, yang kedua memotong saluran pencernaan. Jadi ada 2, saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Itu yang wajib. Kalau nya kada pagat berarti kada sah penyembelihannya. Lalu kemudian kalau saluran-saluran yang lain itu hukumnya sunnah. Nah, usahakan ketika menyembelih itu 1 hentakan, 1 kali dorongan, ya, atau paling ada set 2 kali ya. Jadi jangan digayat kayak menyembelih menatak pohon, kasihan sapinya. Maka di situ lalu kemudian pisaunya itu harus tajam. Jadi mun pina awak uyuh sudah, pina tuha pensiunnya jadi tukang sembelih. Kalau menyakiti hewan yang disembelih. Apalagi kada kuat-kuat tendangnya sapi terjungkang, kemudian patah tulang, kasihan. Ada kalau tuh videonya viral terjungkang ke sungai ada. Nah, jadi mun pina awak uyuh atau tuha sadang pensiun, ganti akan nang anom. Banyaknya nang anom, bukan santri MDM-nya siap ya berataan. Yalah. Kada wani sapi, kambing. Kada wani kambing, ayam. Kada wani ayam, apa? Lobster. Menyembelih lobster. Nah, itu saja mungkin yang kita kaji untuk hadis yang ke-19 ini. Kemudian cukup dulu lah, ditutup aja dulu gitu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.